Asok ya Hamidah, ada mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menampilkan yaitu metode problem based learning. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi ini, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu norma. Ibu akan menjelaskan pengertian norma. Norma ialah suatu petunjuk atau juga patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berasal dari bahasa Belanda. Apa itu? Ya, norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma yang ada dalam masyarakat berisi tata tertib aturan dan petunjuk standar. Kemudian, norma yang berlaku dalam masyarakat biasanya berisi aturan tak tertulis. Meski tak tertulis, norma atau aturan yang ada secara sadar dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, norma memang pada dasarnya dibuat untuk dilaksanakan. Ada berbagai macam-macam norma. Ada yang tahu? Ya. 1. Norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Itu adalah macam-macam norma yang ada di masyarakat kita pada umumnya. Baiklah anak-anak, Ibu sudah selesai menjelaskan tentang pengertian norma. Jadi, mengapa perlu harus ada norma dalam masyarakat? Ya, tentu saja karena di dalam masyarakat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran norma atau etika di dalam masyarakat. Baiklah, kita akan membahas contoh pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Pertama, contoh pelanggaran norma agama. 1. Tidak mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan lain-lain bagi yang memeluk agama Islam, berzina, memabukkan, mencuri, berbohong. Jadi, apakah anak-anak sudah mengerti tentang pelanggaran norma agama? Ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu contoh pelanggaran norma hukum. Apa ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan Naami. Contoh pelanggaran norma hukum. Tidak membayar pajak bumi bangunan kepada pemerintah. Tidak mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Melanggar peraturan lalu lintas. Tidak membawa STNK ketika berkendara. Melakukan penipuan, membunuh, mencuri, berjudi, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Ami sudah menjawab tentang contoh pelanggaran norma hukum. Yang ketiga yaitu contoh pelanggaran norma adat. Ada yang mau jawab? Ya, jika tidak ada, Ibu sendiri yang akan menjawabnya. Contoh pelanggaran norma adat yaitu Bali yang beragama Hindu, adik menikah duluan daripada kakak bagi suku Lampung, tidak mengadakan acara yasinan bila sanak keluarga atau kerabat ada yang meninggal bagi suku Jawa, tidak memakai kain ulos ketika ada acara pernikahan bagi suku Batak, mengadakan perkawinan yang sama marga bagi suku Batak, tidak mengadakan acara tumpengan bila membangun rumah bagi suku Jawa. Ya, keempat yaitu contoh pelanggaran norma kesopanan. Ada yang mau jawab? Ya, silahkan Nafkah. Contoh pelanggaran norma kesopanan meludah di sembarang tempat, masuk rumah orang lain tanpa permisi, tidak menghormati orang yang lebih tua dan dituakan, tutur kata yang tidak sopan, dan menyakiti lawan bicara, tidur saat belajar di kelas. Ya, benar sekali. Yang terakhir yaitu contoh pelanggaran norma kesusilaan. Ya, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama membunuh, berkata dusta, tidak menghormati sesama manusia, tidak berbuat baik bagi orang lain, tidak berlaku adil. Ya. Contoh-contoh pelanggaran norma-norma yang Ibu sebutkan dan teman kalian sebutkan itu adalah sebagai sampel dari keseluruhan pelanggaran dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Sekarang kita akan mengadakan latihan per kelompok ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu akan menampilkan 2 gambar. Dari 2 gambar tersebut, tolong diskusikan norma apa yang mereka langgar dan jenis-jenis pelanggaran tersebut.
Baiklah, yang pertama, ada yang mau tampil ya? Kelompok 1 tolong tampil mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Yang pertama, ada remaja yang mabuk-mabuk. Ada yang tahu norma apa yang dilanggarnya? Norma agama, Bu. Ya, benar sekali, norma agama. Ya, apa peraturan-peraturan yang langgarnya? Ya, yaitu karena dia masih usia remaja dilanggar mabuk-mabukan, dan walaupun dia sudah dewasa juga dilanggar mabuk-mabukan dalam agama Islam. Dan untuk jawaban yang kedua, apa norma yang dia langgar? Norma hukum. Ya, benar. Apakah itu sangat melanggar dari sikapnya? Menurut saya sangat melanggar, karena di samping membuat angka kecelakaan semakin banyak karena anak itu tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Dia juga melanggar undang-undang lalu lintas karena tidak mempunyai SIM. Ya, benar sekali Ananda. Lihat dari hasil presentasi dan jawaban teman-teman yang lain juga, Ibu lihat kalian sudah paham dengan materi ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, kita akan membahas cara menanggulangi dari pelanggaran-pelanggaran yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, mempertebal keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada. Jika warga yakin pada kelebihan yang terkandung dalam aturan sosial yang berlaku, maka dengan rela warga akan mematuhi aturan itu. B. Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasa taat. Pemberian ganjaran melambangkan penghargaan atas tindakan yang dilakukan individu. Hal ini memotivasi individu untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Ketiga, mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat. Individu yang menyimpang dari aturan hukum agar jera dan tidak mengulangi kembali. Yang keempat, mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan berbagai ancaman dan kekuasaan. Rasa takut itu mencegah individu untuk melakukan pelanggaran aturan. Ya, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.